Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Salsafi Armadina dengan NIM K6421047 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan judul tema Hubungan Erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam video pembelajaran hari ini digunakan untuk fase E kelas 10 yang mana digunakan sebagai ujian pengenalan lingkungan persekolahan di SMKN 2 Karanganyar. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedikitnya meliputi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia dan contoh hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita berdiskusi dulu mengenai beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Lalu, apa maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang digunakan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan di atas, kita akan menguraikan beberapa subtema pada hari ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila itu sendiri, yang mana kita akan membahas dari sudut posisi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang mana Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui bahwasannya Pancasila telah terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di sana termuat beberapa cita-cita bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Nah, yang kedua, Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Seperti diketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang memiliki keanekaragaman, negara yang memiliki berjuta-juta manusia yang memiliki latar belakang masing-masing. Nah, untuk itu, dengan adanya Pancasila, diharapkan dari segi latar belakang manapun dapat menyatukan keragaman yang ada di Indonesia. Entah itu keragaman budaya, entah itu keragaman pulau, keragaman suku, keragaman bahasa, adat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi, yang digunakan sebagai dasar dan landasan, yang mana setiap lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, yang keempat, ada hal menarik nih dalam pembuatan Pancasila itu sendiri. Karena apa? Dalam pembuatannya, tepatnya di tahun 1945, BPUPKI melakukan perubahan sila pertama di Pancasila itu sendiri. Karena apa? Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang memiliki keragaman. Jadi tidak hanya satu agama saja. Jadi beberapa agama yang mana semuanya berhak untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Sehingga dalam sila ini terjadi perubahan yang semula berada khusus untuk agama Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berdasarkan karena Indonesia memiliki keragaman agama yang mana negara menjamin semua ibadah masyarakatnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, undang-undang selalu berdasarkan dengan Pancasila yang tertulis di dalam pembukaan undang-undang beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua,
Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, undang-undang itu sendiri digunakan sebagai dasar hukum tertinggi. Nah, setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Pancasila, setelah kita mengetahui apa itu undang-undang, sekarang kita coba kaitkan apa aja sih hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan memperhatikan beberapa gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan salah satu gambar warga negara yang sedang melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Ada yang Islam dengan ibadah sholat, lalu ada yang ke gereja, ada yang ke gereja, ada yang ke masjid dan sebagainya. Nah, yang mana setiap masyarakat ini memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, tidak boleh diganggu ataupun tidak boleh dirusak fasilitas ibadahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini sangat jelas ya bahwasannya pada sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa sangat berkaitan dengan undang-undang. Di pasal berapa kira-kira? Ya, di pasal 29. Karena apa? Di pasal 29 itu jelas dikatakan bahwasannya intinya adalah Indonesia mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa dan masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, jadi kalau semisal kita berada di lingkungan masyarakat nih, ada yang beragama Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam, yang semuanya memiliki ibadah masing-masing, kita harus menjaga, kita harus bertoleransi, kita harus menghargai, yang mana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 29 yang mana memiliki kebebasan sesuai keyakinannya masing-masing. Gitu ya. Oke. Gambar selanjutnya, ini kira-kira gambar apa sih? Betul ya, ini adalah gambar perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi di situ ada biksu, terus ada ustadz, terus ada pendeta gitu. Yang mana setiap agama-agama yang ada di gambar ini itu memiliki cara perbedaan beribadah. Terus cara mereka beribadah, terus cara mereka melakukan ibadah ke masjidnya atau ke gerejanya, ke tempat ibadah seperti itu. Tapi dalam hal ini kita disatukan oleh Pancasila, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Yang mana di dalam Persatuan Indonesia itu tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mengganggu. Karena apa? Di dalam Pancasila Persatuan Indonesia tidak melihat latar belakang agama manapun, tidak melihat dari budaya manapun, semuanya harus sama-sama Indonesia. Itu ya. Oke, terus kita kembali ke hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti yang diketahui bahwasannya adanya Pancasila, adanya undang-undang harus saling berkaitan. Tidak boleh meninggi satu sama lain atau merendah satu sama lain. Karena apa? Di dalam Pancasila itu merupakan dasar negara, dasar yang menjadi panutan seluruh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mengulas di beberapa sila ya. Yang pertama adalah sila pertama pasal 29 Undang-Undang, seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya setiap agama, setiap kepercayaan memiliki kebebasan untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Nah, yang kedua adanya sila kedua yakni keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya adalah semua warga negara itu dibina oleh negara. Siapa sih warga negara yang bisa dibina oleh negara? Nah, itu bisa dijelaskan di pasal 34. Kira-kira apa? Betul, fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jadi, fakir miskin, anak terlantar itu semuanya dibina oleh negara di bawah naungan Dinas Sosial. Harapannya apa sih? Harapannya adalah orang-orang tersebut bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berproduktif, yang mana dia lebih berguna daripada dia harus terlantar di jalan yang tidak tahu arah dan tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya di sila ketiga, pasal berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 dan di pasal 27 ayat 3. Nah, di pasal 27 ayat 3 itu jelas bahwasannya setiap warga negara berhak untuk mengikuti upaya pembelaan negara.
Jadi yang diketahui ya, tidak hanya TNI dan Polri yang bisa menjaga negara, membela negara, tapi kita sebagai warga negara harus sama-sama membela negara. Mungkin kalau di lingkup akademis bisa jadi siswa, mahasiswa, kita mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, terus kita aktif mengikuti upacara. Nah, itu merupakan salah satu upaya pembelaan negara. Nah, yang ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan pasal 22 dan pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di pasal 6 itu jelas bahwasannya mengatur tentang syarat-syarat pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara langsung oleh rakyat. Diketahui bahwasannya pemilu, pilkada itu semuanya berasal dari kepada rakyat. Jadi rakyat itu, warga negara itu berhak dipilih dan berhak untuk memilih. Jadi masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan suaranya ya tidak dipaksakan oleh siapapun, seperti itu. Dan di sila keempat itu jelas bahwasannya mereka akan kembali ke rakyat. Jadi dengan adanya sila ini dan pasal ini, mereka beranggapan bahwa Indonesia bukan negara yang monarki, bukan negara yang kekuasaannya adalah turun-temurun, tapi demokratis yang mana semuanya itu harus berdasarkan asas Luber dan Jurdil, seperti itu. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima itu sangat jelas ya, berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, maksudnya apa sih di pasal 33 itu? Betul ya, yaitu ada bumi, air, tanah, udara, itu semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat, seperti itu. Nah, selain di pasal 33 ada juga yang di pasal 27 ayat 2, yang mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi seperti yang diketahui ya, bahwasannya negara itu menjamin masyarakatnya atau warga negaranya itu untuk berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang baik. Jadi diharapkan nih semua warga negara itu sudah memiliki pekerjaan. Pekerjaannya untuk apa sih? Agar kehidupannya itu bisa layak, bisa menghidupi keluarganya, mencari nafkah untuk keluarganya, seperti itu. Makanya diharapkan di sila kelima ini semua itu adil. Tidak ada yang lebih kaya, sangat kaya, terkaya, tidak ada, karena semuanya itu berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti itu ya. Oke, untuk materi kita sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah maupun kurangnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.